Shalom. Puji Tuhan, ini semua anugerah dan kasih sayang Tuhan yang luar biasa buat saya dan buat saudara. Biarlah untuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian. Besar anugerah-Mu. Kita hidup. Ini semua karena anugerah kasih sayang Tuhan pada saya dan saudara. Biarlah kita menghargai kasih karunia Allah bagi kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih. Amin. Haleluya.
Bapak Gembala akan pimpin kita dalam doa pembuka. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, dilimpahkan pada setiap jemaat yang hadir, baik secara onsite maupun online. Semua jemaat dapatkan berkat dari Tuhan sekarang dan selamanya, baik berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani yang berkelimpahan. Terima kasih. Kami mulai ibadah kami. Alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Ya, merasakan kebaikan Tuhan, dia boleh lambaikan tangan. Ya, kita merasakan benar kebaikan Tuhan di awal tahun yang baru ini. Kita menginjak di hari yang ke-8. Kita melihat belum ya? Belum melihat. Tapi kita sudah merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, di dalam segala hal. Ya, kalau kita satu, mengandalkan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ayo jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus sambil berdiri ya, biar enak. Ayo jalan di tempat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, amin. Jalan dalam suka, amin. Jalan serta Yesus selamanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus baik, ya. Jalan bersama Yesus dan Tuhan Yesus ditambah lagi dia super baik. Amin. Saya masih buka ruang kesaksian, dipersilakan maju ke depan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru namamu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Satu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan
surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sampai hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Bapa, berkati tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi, berkati juga yang mengedarkan kantong persembahan, berkati keluarganya dan berkati kehidupannya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Kita akan menaikkan pujian ini, Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, bila Tuhan tidak bersama kita, kita akan jatuh, kita tak berdaya. Tapi kalau kita mau Tuhan berjalan sama saya dan saudara, kita mendapatkan kekuatan baru. Kita akan menaikkan pujian ini. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ya, pujian ini permohonan kita kepada Tuhan. Biarlah kita terus berjalan bersama dengan Dia, sehingga kita boleh tenang, kita boleh merasa aman, kita boleh selalu ada bersama Tuhan, dan terus tetap mengandalkan Tuhan, sehingga kita boleh tenang. Amin. Haleluya Yesus. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan bersama-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Saya undang jemaat bagi berdiri.
tanpamu. Pimpinlah langkahku, pimpinlah langkahku setiap waktu. Amin. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Haleluya. Oh, haleluya, sembahlah Dia. Tanpa-Mu kami tak berdaya. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak mampu menghadapi hidup ini. Tanpa-Mu Tuhan, tanpa-Mu Tuhan Yesus, kami tidak mampu dan tak berdaya. Lawati kami satu persatu, sehingga Tuhan Yesus hidup kami akan dipenuhi dengan Roh-Mu. Kami dapat kekuatan baru. Kau lawati kami Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya Yesus. Peganglah tangan kami. Jangan Kau saja memegang tangan kami, tapi kami harus pegang tangan-Mu. Kami harus pegang tangan-Mu Tuhan. Jangan lepaskan dia. Jangan lepaskan dia. Jangan lepaskan pengharapan kita kepadanya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kita akan menaikkan pujian ini. Pimpinlah langkahku setiap hari. Amin. Pimpinlah langkah setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah katakan pimpinlah langkahku. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Berjalan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah. Katakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Nyatakan Kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Karena kekuatan kami sesungguhnya datang daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami datang, kami mau berkeluh kesah dengan Engkau Tuhan. Dan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu yang kami percaya itu akan menjadi pemimpin dalam langkah hidup kami. Tuhan, banyak rumor, banyak cerita, banyak berita-berita di luar bahwa dunia semakin sulit, dunia semakin keras, penuh dengan sakit penyakit, penuh dengan kejahatan, dan kami ada di dalamnya untuk hidup menjalaninya. Benar, Yesus. Dan ketika kami mengandalkan diri kami sendiri, kami akan kesulitan untuk bertahan. Dan kami pasti akan jatuh terpuruk. Tetapi kami tahu Tuhan Yesus yang dahsyat, yang baik itu yang menjadi kekuatan bagi Amin. kami untuk menatap masa depan kami. Sepanjang tahun 2023 kami akan berjalan dengan Amin. Tuhan Haleluya. Yesus saja. Dan Tuhan, jika Engkau tidak berjalan dengan kami, aku
kami tidak mau berjalan. Tuntun langkahku kami, tuntun langkah kami Tuhan, sehingga kami mampu menjalaninya, bahwa hidup ini menjadi indah bersama dengan Tuhan. Amin. Berkat-Mu Tuhan yang akan ditaburkan melewati hamba-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami. Amin. Tuhan berkati Terima hamba-Mu kasih, yang sudah Engkau persiapkan, lidah bibir mulutnya, buah dari akal budi dan pemikirannya datang dari Tuhan. Dan itu yang membangun iman kami, Amin. membangun kekuatan kami untuk Benar, melangkah Tuhan. bersama dengan Tuhan. Benar, Yesus. Berkati hamba-Mu menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan mimbar kepada Bapak Gembala. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat beribadah, dan bagi yang belum bertemu di minggu pertama, saya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dan menolong di setiap langkah kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Kita ingin menjalani tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita coba mempersiapkan diri. Jadi kenapa kita coba ini hari kedua, ini hari ketiga. Kita mencoba mempersiapkan diri supaya menjalani tahun 2023 kita lebih baik dari tahun 2022. Amin. Haleluya. Melangkah pasti bersama Yesus. Ini khotbah bulan ini. Minggu lalu di poin jangan takut baru 1 poin saudaraku, karena banyaknya kesaksian dan malam tahun baru juga banyak, dan hari ini saya mendengar banyak kesaksian. Kelihatannya setelah masa pandemi yang kita jarang ketemu, juga ruang bersaksi tidak diberi, hari ini saudara-saudara bisa menyaksikan dengan sukacita perjalanan hidup, walaupun seperti tadi 1 tahun berapa Pak Raymond yang meninggal? Itu keluarga dekat sekali ya, kakak kandung, adik kandung, tante ya. Tante itu maksudnya adiknya mama atau bapak? Adiknya bapak, itu keluarga yang dekat. Dan Tuhan pimpin bisa lewati semua, dan bukan hanya yang duka-duka saja seperti tadi disaksikan, berkatnya juga menyertai. Enggak mungkin yang susah saja. Siapa yang bawa uang koin? Uang koin mau 500 kayak mau 1000? Ada yang bawa? Saya enggak bawa uang, di kantong saya enggak ada. Ada? Coba dilihat. Uang berapa Pak? Coba. Ya? 1000. Coba semua. Masa cuma 1 yang bawa koin? Yang bener aja. Ya, pegang. Coba di satu sisi ada Mia nggak bawa? Oh, dia bawanya 100 ribuan berarti. Belum bersaksi, ini anak muda belum ada yang bersaksi. Yang bersaksi Bapak Ibu semua, artinya yang menerima kesusahan Bapak Ibu. Amin. Yang menerima berkat, makanya nggak bersaksi karena terima berkat. Tapi Bapak Ibu selama 3 kali kesempatan bersaksi, semua bersaksi tentang kesusahan dan berkat. Ada yang lucu-lucu di hidupnya, sampai mau ambil rumah aja dipaksa dikejar-kejar. Iya saudaraku, itu sesuatu yang lucu, apalagi ya namanya, seru gitu ya, sampai HP dimatiin. Ya. Tapi akhirnya Tuhan buka jalan untuk itu. Nah tadi uangnya jangan diumpetin. Ya, yang koin jangan diumpetin, tapi juga jangan buat kolektor ya. Kalau memang itu adanya nggak apa-apa ya, 2 keping itu luar. Nah, coba uang saudaraku. Saudara lihat di satu sisi angka yang bertuliskan angka. Coba lihat, tulis angka.
angka. Ya. Angka berapa? Ada yang 500, ada yang 1000, ada yang 200, ada yang 100 enggak? Ada, dia udah siap biar dapat hadiah. Ya. Wah, 50 ada. Jadi di satu sisi tulisan apa saudaraku? Angka. Angka. Terus sekarang saudara balik. Gambar orang, uang berapa? 500. Yang 50 tadi, yang 100, 50? Garuda. Yang 100? Apa baliknya? Orang dan Garuda. Orang dan Garuda. Jembatan Madura. Di sebelah sini ada yang uang tadi? Baliknya? Iya. Jadi setiap keping ya udahlah, tapi setiap keping ada angkanya, ada satu sisinya ada gambar macam-macam tadi ya. Tapi setiap keping ada 2 sisi. Jadi kalau kita hidup itu pasti ada 2 sisi, sisi susah, sisi senang. Kalau susah doang itu namanya bukan hidup. Senang doang juga bukan hidup. Jadi kalau saudara hidup dan itu hidup di dalam Tuhan, pasti ada 2 sisi. Ada sisi susah, ada sisi senang. Ada sisi salib? Betul, ada sisi salib? Terus ada sisi apa? Semua tadi angkanya ada loh saudaraku, mau Garuda, mau orang, mau burung, angkanya ada enggak? Angkanya ada. Kalau ada salib, ada kesusahan, ada kedukaan, angkanya pasti? Saudara tahu yang saya maksud? Angkanya apa? Yang saya maksud angka apa? Yang mengerti diberkati. Kadang ngomong sama Pak Pendeta harus mikir ya, harus mikir, iyalah. Jangan dengar firman Tuhan itu ditelen aja, dicekokin apa aja, telen jangan, harus dipikir ya. Jadi di sisi satu ada berbagai macam gambar. Tapi di sisi satunya pasti ada angka. Tidak ada salib. Kalau tidak ada salib nggak ada mahkota. Ya, nggak ada kesusahan, nggak ada percobaan, nggak ada berkat. Ya kan begitu. Jadi itulah hidup. 2 sisi koin uang itu berlaku juga untuk hidup saudaraku. Salib dan mahkota itu selalu berdampingan. Kesusahan dan berkat itu juga seiring sejalan. Amin. Ya. Kita baca dalam Yesaya 41 ayat 10. Mari kita baca sama-sama, kita berdiri. Kita baca mulai. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang meyakini firman Tuhan digenapi dalam hidupnya. Amin. Iya, Alkitab mengatakan jangan takut. Itu kata-kata di bagian pertama. Lalu yang terakhir apa saudaraku? Dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dia bilang jangan takut. Saudara sering kan ngomong jangan takut ya, jangan khawatir, tenanglah. Terutama kalau ada keluarga cerita kesusahannya, kegugupannya, kepanikannya. Kalau ada teman yang juga curhat dan panik, tenanglah, don't worry. Wow, keren ya gitu. Terus dengan berkata-kata seperti itu, saudara bisa beri jalan keluar, bisa menyelesaikan? Belum tentu ya.
Belum tentu. Tapi Tuhan bilang, jangan takut karena aku akan memberi kemenangan. Dia bertanggung jawab untuk kata-katanya. Tapi kalau kita ini cuma bilang doang ya, orang itu punya masalah, nggak terselesaikan, kita nggak tanggung jawab, bukan masalah saya. Ya kan, saya support saja, supportnya dengan kalimat-kalimat yang menguatkan. Ya oke, tapi bedanya dengan Tuhan, Tuhan bertanggung jawab. Tuhan bertanggung jawab. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan yang membawa kemenangan. Ya, kata-kata jangan takut, kata yang meneliti itu ditulis berapa kali saudaraku minggu lalu? 365 kali. Lalu para hamba Tuhan mengaplikasikannya tiap hari ada satu kata jangan takut untuk setiap orang. Dan itu membuat kita yakin bahwa ada Tuhan bersama kita yang bukan hanya berkata jangan takut, tetapi juga berjanji memegang tangan kita dan memberikan kemenangan. Saudaraku, coba kita lihat flashback sebentar penyebab rasa takut. Ya, penyebab rasa takut. Ada sebabnya. Saat ini dunia sedang dihantui beban ekonomi pasca pandemi. Ya, jadi waktu pandemi semua negara jor-joran keluarkan dana untuk membantu rakyat mengatasi pandemi. Jadi simpanan negara di semua negara itu dikeluarkan. Dan sekarang, saudaraku, mulai berkurang banyak. Dan semua harus tetap diatasi. Sementara ekonomi belum pulih, keadaan juga nggak gampang. Beberapa pakar ekonomi dunia mengatakan akan terjadi resesi, akan terjadi ini dan itu, yang membuat banyak orang takut. Saudaraku, apa sih yang membuat orang takut sebenarnya? Nggak ada orang yang bisa mengatakan A, B, C dan itu pasti terjadi, enggak saudaraku. Karena orang boleh menganalisa, orang boleh mengira-ngira, tetapi yang terjadi adalah atas kehendak Tuhan. Nah, tetapi saudaraku, manusia juga takut dengan berbagai keadaan itu. Keadaan yang bagaimana? Keadaan yang tidak pasti. Ya. Saudaraku, ketidakpastian dalam hidup ini membuat orang punya rasa takut. Ada enggak yang enggak kepengen tahu masa depannya? Enggak kepengen tahu? Ada enggak? Coba yang kepengen tahu? Enggak ada juga. Pengen tahu kan semua ya? Pengen tahu. Tapi dikasih tahu enggak sih walaupun tanya sama Tuhan? Enggak. Saudaraku, karena ingin tahu itu kemudian orang pergi cari tahu bukan kepada Tuhan tapi kepada orang-orang yang mengaku pengen tahu. Kenapa seperti itu? Karena kita ini enggak tahu pasti apa yang terjadi nanti, esok dan lain sebagainya, enggak tahu. Nah, karena ketidakpastian itulah kemudian timbul rasa cemas, timbul rasa ragu, timbul rasa khawatir, timbul rasa takut karena ketidakpastian dalam hidup. Ya bahkan ya kita sebagai orang percaya yang punya iman pun tetap punya rasa tidak pasti itu. Namun kemudian kita bisa mengatasinya karena kita percaya kepada Tuhan. Berulang enggak? Berulang saudaraku, bohong kalau enggak. Sekarang di gereja yakin, serahkan semua pada Tuhan, Tuhan pasti tolong, pasti. Keluar pintu gereja, ya kan? Sama, semua kita sama. Karena ketidakpastian, itu bikin kita jadi takut menghadapi berbagai. Dan ada yang real, itu juga bikin takut. Realita hidup, kenyataan hidup. Saudara-saudaraku, enggak selalu
realita hidup itu menyenangkan. Kadang-kadang ada kejutan-kejutan yang menakutkan. Tidak semua realita hidup itu bisa kita terima dengan senang. Ya, kenyataan, nggak semua kita bisa terima dengan senang. Dan beberapa kenyataan hidup sebenarnya kita nggak mau terima, ya, nggak mau terima. Tadi keluarga Hibau bersaksi, orang bilang, udah tua gitu ya. Emang kita bisa terima? Katanya apalagi yang masih muda gitu ya. Emang kita bisa terima? Ya enggak lah gitu ya. Ingin menolak nggak bisa, ingin menjalani, menerima nggak kuat. Betul? Itu kenyataan hidup dan inilah yang membuat rasa takut. Dijalani berat, mau ditolak nggak bisa, mau nggak mau harus dijalani. Nah, ini bikin kita takut terjadi hal-hal yang buruk, takut kalau sakit itu tidak sembuh, takut kalau anak-anak nanti masih kecilnya aja begini, ranking belasan gimana gedenya. Iya kan? Kan takut begitu, betul ya? Masih SD rankingnya belasan, SMP kan lebih sulit. Saudaraku, saya juga punya pengalaman seperti itu. Takut nanti makin buruk keadaannya, takut sakit makin parah, takut beban ekonomi makin berat. Karena kenyataan sekarang berat, kita berpikir nanti pasti lebih berat. Gitu. Lalu saudaraku, yang bikin takut satu lagi, informasi yang nggak jelas. Ya, informasi yang nggak jelas. Mungkin ini yang membuat rasa takut atau penyebab rasa takut paling gede, saudaraku. Karena informasi yang tidak jelas, termasuk sekarang ini informasi tentang resesi ekonomi. Waktu itu pernah ada pemotongan uang, rencana pemotongan uang ya, Sanering. Saudaraku, itu semua informasi. Tetapi ada informasi yang tidak jelas, kemudian bikin kalut pikiran. Informasi yang simpang siur, nggak jelas. Lalu kita menganalisa, lalu kita jadi ahli ekonomi, lalu kita jadi ahli politik, lalu kita jadi ahli penyakit, bukan dokter ya, ahli penyakit, ahli doang. Ya, pokoknya kita analisa semua yang nggak jelas itu, sehingga hidup kita makin nggak jelas. Gitu. Saudaraku, banyak berita yang nggak jelas, lalu dipikirkan, ditanggapi serius. Ini yang bikin rasa takut itu semakin memuncak. Nah, poin yang akan kita bahas, poin kedua adalah mengatasi rasa takut. Gimana mengatasi itu semua? Yang jelas saudaraku, kita mengatasi rasa takut itu tidak sendirian. Nah, kita punya Tuhan untuk melewati semua itu, amin? Ya. Kita bisa lewati dan melangkah pasti bersama Yesus. Amin. Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak bimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di bumi ini. Amin. Saudaraku, ternyata orang sekelas Musa yang sudah ngobrol dengan Tuhan, yang sudah melakukan mujizat luar biasa di Mesir. Saudaraku, ngomongnya begini loh saudaraku, Tuhan, kalau Tuhan gak bersama kami, jangan suruh kami berangkat. Jangan suruh kami berangkat. Kalau Tuhan gak bimbing kami, kalau Tuhan gak bersama kami. Ya. Saudaraku, ini Musa, orang yang hebat, yang membuat begitu banyak tanda ajaib. Dia adalah seorang pemimpin Israel, tapi ternyata Musa juga punya rasa takut. Kalau gak bareng Tuhan, jangan suruh saya berangkat. Jangan suruh saya pergi.
Musa mohon kepada Allah untuk menyertai perjalanan bangsa Israel yang dipimpinnya. Dia berkata, jika engkau enggak bimbing kami, jangan suruh kami berangkat. Musa enggak mau melangkah sendiri, Musa enggak mau nyelonong sendiri. Tahun 2023 yang kita jalani baru beberapa hari ini adalah hutan rimba yang gelap. Di dalamnya, di dalam hutan rimba ada apa lagi? Hewan, binatang buas. Udah gelap, binatang buas banyak di sana yang siap memangsa kapan saja. Itu kondisi umum, ya saya bilang kondisi umum tahun yang kita masuki ini. Hutan rimba yang gelap, banyak binatang buas di dalamnya. Karena itu saudaraku belajar dari Musa, kita mau ngomong pada Tuhan. Ya. Kita mohon kepada Tuhan untuk bimbing perjalanan kita. Kita ngomong pada Tuhan, jangan suruh saya melangkah, jangan suruh saya berangkat kalau Tuhan gak bersama. Amin. Kalau Tuhan gak bimbing. Karena gelap, kita gak tahu jalan. Ada banyak hal yang bisa mencelakakan kita. Iblis begitu banyak cara untuk menghambat dan menjatuhkan kita. Jadi saudaraku, belajar dari apa yang disampaikan Musa ini ada 3 hal. Yang pertama, mempercayai janji Tuhan. Ya, mempercayai janji Tuhan. Menghadapi keadaan dunia ini saudaraku yang enggak tentu, enggak jelas, kita perlu satu yang namanya pegangan hidup. Ya. Kita perlu yang namanya pegangan hidup. Pegangan hidup ini yang bisa membuat kita punya rasa pasti. Pegangan hidup itu apa? Janji Tuhan. Ya. Janji Tuhan. Firman Tuhan. Percayailah firman Tuhan. Hanya itu yang bisa membuat kita melangkah pasti tanpa rasa takut. Firman Tuhan. Saudaraku, dari kesaksian tadi bagaimana saudara-saudara yang berpegang pada firman Tuhan, melaksanakannya dipelihara dan diberkati Tuhan. Mazmur 18 ayat 33, janji Tuhan adalah murni. Murni ada? Bangga dia. Ya, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saudara-saudaraku, janji Tuhan murni, ya dan amin, bisa dipercaya. Amin. Itu janji Tuhan, bisa dipercaya dan jadi tempat berlindung. Jadi tempat berlindung dari badai hidup. Janji Tuhan bisa menjadi tempat berteduh dari hujan. Janji Tuhan bisa jadi tempat yang aman untuk kita melepaskan lelah karena perjalanan hidup. Ya. Yang kedua saudaraku, hadapi realita hidup bersama dengan Tuhan. Nah ini saudaraku, kita berjalan dengan Tuhan. Lalu dalam bahasa Inggris kan sering disebut life is journey. Hidup adalah satu perjalanan. Jadi hidup ini perjalanan ya. Amin. Kok ada wajah-wajah curiga, saya akan melanjutkan sesuatu ini. Terutama Pak Panan. Kira-kira ada yang tahu lanjutannya? Hidup ini satu perjalanan, bukan pelarian. Jadi apa yang namanya pelarian itu enggak bagus loh saudara. Coba saudara lelah, capek, pelariannya minum mabok, bagus enggak? Enggak. Nah jangan diterusin ya. Yang penting kita tahu hidup ini perjalanan bukan pelarian. Jadi jangan lari dari masalah. Jangan lari dari persoalan hidup. Hadapi realita ini. Apapun yang terjadi, seberapapun beratnya, hadapi. Ya. Seringkali orang lari dari kenyataan. Bukan menjalani kenyataan, tapi lari dari kenyataan. Dan itu membuat rasa takut yang makin berlebih.
Musa merasakan beratnya beban yang diemban sebagai pemimpin Israel. Ada beban yang diemban lebih dari kemampuannya. Ia harus memimpin Israel sampai ke Kanaan. Masih di awal perjalanan, orang Israel sudah bikin lembu emas lah, minta bukti ini dan itulah. Dan Musa rasa ini luar biasa berat bebannya. Itu sebabnya Musa mohon kepada Tuhan setelah tragedi lembu emas. Musa berkata, Tuhan, kalau Tuhan gak bersama saya, jangan suruh saya berangkat. Realita yang dihadapi itu berat banget. Ya, satu orang memimpin dan sekian banyak orang melawan. Musa dilawan. Dan saudaraku, Musa enggak melawan kembali, enggak, dia ngadu pada Tuhan. Dia bilang, Tuhan tolong, kalau Tuhan enggak pimpin jangan suruh saya berangkat, saya enggak sanggup. Ketika Musa berteriak pada Tuhan, Tuhan janji, Tuhan mau pimpin perjalanannya. Dan ketika Tuhan sudah bersama kita, membimbing kita, saudaraku, mungkin kita tetap harus lewati jalan yang berliku dan tidak menentu. Itu perhatikan. Jangan pikir kalau Tuhan sudah bersama saya semua aman. Enggak. Tadi kesaksian juga bilang dia sudah bersaksi bukan berarti persoalan selesai. Iya kan? Sama. Saudaraku, ketika Tuhan bersama kita bukan berarti enggak ada masalah. Kita tetap harus naik turun gunung kehidupan. Kita harus tetap menjalani jalan yang berliku dan tidak menentu. Kita harus menginjak onak dan duri dalam langkah-langkah kita. Tetapi karena Tuhan bersama kita, dengarkan baik-baik. Tapi karena Tuhan bersama dengan kita, rasa takut itu tidak lagi dominan. Amin. Saya ulangi, karena Tuhan bersama saya dan saudara, rasa takut itu tidak lagi dominan. Amin. Saya enggak bilang hilang ya. Saudara paham itu? Masih ada enggak rasa takutnya? Mungkin masih ada, tapi tidak lagi dominan. Yang dominan itu Tuhan dan kuasanya di dalam diri saya dan saudara. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Yang terakhir, ini enggak mudah, tadi sudah diulas, tapi ya harus kita jalani. Menerima apapun yang terjadi sebagai kehendak Tuhan. Ya, saya sempat nggak suka loh lagu Waktu Tuhan itu, saudaraku. Enak aja, gitu ya. Waktu Tuhan pasti. Ketika yang tidak baik itu terjadi, saudara bisa nyanyi itu hanya di bibir, di hati enggak. Saya perlu waktu. Dan perlu waktu yang gak sedikit untuk bisa kemudian nyanyi lagu itu dari hati, saudaraku. Setelah ya bisa menerima apapun yang terjadi sebagai pemberlakuan kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita yakini Tuhan yang mengatur. Dan marilah kita mau belajar untuk menerima semua yang terjadi sebagai pemberlakuan kehendak Tuhan tanpa menawar dan tanpa protes. Ini saudaraku yang saya alami. Bukan saya alami tidak menawar dan tidak protes, justru saya mengalami menawar, saya mengalami protes. Perlu waktu, tapi dari situ saya belajar. Kalau sesuatu terjadi itu pasti dalam pengaturan Tuhan. Kita mau menawar ya nggak bisa, udah terjadi. Kita mau protes ya nggak bisa. Hati semakin dongkol, hati semakin gelisah. Lalu bagaimana? Menerima. Ya. Menerima apapun yang terjadi sebagai kehendak Tuhan yang diberlakukan untuk saya. Bisa enggak? Bisa. Jawabannya kalau pertanyaannya bisa atau tidak? Jawabannya yakin? Bisa. Saya katakan sekali lagi, bisa.
Walaupun itu sulit dan perlu waktu. Iya, bukan tidak bisa, bisa. Walaupun tidak mudah dan kadang perlu waktu. Nah, di tahun ini kita harus hadapi hal-hal yang seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan, jangan takut. Karena aku akan memegang tangan kananmu dan memberi engkau kemenangan. Aku memegang tangan kananmu dan memberi kamu kekuatan untuk terus berjalan. Berjalan dan berjalan bersama Tuhan. Saudaraku, kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Tetapi kita punya Tuhan yang mau, yang bersedia bersama saya dan saudara melewati apapun yang terjadi. Dan kalau bersama Tuhan, Tuhan bilang, aku memegang tangan kananmu yang membawa kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bila engkau tak yakin Tuhan pelihara, Tuhan jagai. Kita yakin janji Tuhan ya dan amin. Itu keyakinan kita. Nanti dalam kenyataan hidup kita akan jumpai batu-batu besar yang menghadang. Kita jumpai jalan yang begitu curam. Kita jumpai hutan rimba yang gelap. Saudaraku, janji Tuhan tetap ya dan amin. Terlebih ketika kita pagi hari ini mohon penyertaan dan pimpinan Tuhan, Dia nyatakan, Dia akan sertai dan lindungi kita sepanjang tahun ini. Kira lama yasik. Kita meminta Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Katakan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih. Langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan. Kita mengangkat tangan kita mohon, sungguh-sungguh mohon. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau jalan ya Tuhan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Aku setia, pimpin kami Tuhan, berjalan dalam Roh-Mu.
Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu, janji-Mu ya dan amin. Kami gak sanggup jalani hidup ini sendiri tanpa Tuhan. Tapi kami bisa melangkah dan mau melangkah karena kami yakin Tuhan bersama kami. Tuhan memimpin kami dan itulah yang membuat kami dibedakan dari bangsa-bangsa lain, dari orang-orang lain yang gak percaya. Kami dibedakan karena ada Tuhan bersama kami melewati badai. Ada Tuhan bersama kami melewati lorong yang gelap. Ada Tuhan bersama kami melewati berbagai hal yang terjadi. Terima kasih, berkati seluruh jemaat yang hadir, berkati mereka yang ikut secara online. Biarlah Roh Kudus membimbing kami, menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga yang hadir pada pagi hari ini. Berkati setiap pribadi anak-anak-Mu yang hadir. Berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, memberkati pendidikannya. Sehingga kami umat-Mu merasakan bagaimana Tuhan membimbing kami. Sudah membimbing kami di waktu yang lalu dan terus membimbing kami sampai di akhir tahun bahkan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di sorga, Engkau melihat anak-anak-Mu yang dengan tulus dan cinta mengembalikan apa yang Tuhan punya yaitu persepuluhan. Tuhan Yesus, ini bukti kecintaan kami kepada Tuhan, bukti ketaatan kami kepada Tuhan, baik yang sudah diletakkan di peti persembahan dan juga melalui transfer dan yang saat ini ada di tangan anak-anak-Mu dan akan diserahkan, dikembalikan pada Tuhan. Tuhan Yesus berkati, sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit. Pintu berkat terus dialirkan sehingga anak-anak-Mu terpelihara dan bahkan lebih lagi dengan berlimpah-limpah kami semua menikmati pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus, biar Roh Kudus mengetuk pintu hati anak-anak-Mu untuk belajar taat bagi mereka yang belum melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami, dan kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan. Kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk.